Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa fasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsinya bahwa saya Allah tergantung bagaimana sangkaan dugaan hambaku kepadaku. Kalau dia husnuzon kepadaku, maka kebaikan dia akan dia dapat. Tapi kalau dia suudzon kepadaku, maka keburukanlah dia dapat. Dia ingat aku, maka aku pun ingat. Fadkuruni adkurkum. Ingat aku, pasti aku ingat engkau. Kalau engkau dekat kepadaku sejengkal, maka aku akan dekat kepadamu sedepak. Artinya bahwa Allah tergantung bagaimana kita. Orang masuk surga tergantung bagaimana kita, bukan tergantung bagaimana Allah. Orang masuk surga karena prestasinya. Orang masuk neraka juga karena keburukannya. Jadi Allah tergantung bagaimana kita, bukan bagaimana Allah. Sebab itu Allah ucapkan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik, ya kebaikan yang kalian terima. Kalau kalian berbuat buruk, kata Allah, keburukan juga yang kalian terima. Itu mah tergantung bagaimana kalian. Saudara-saudara, begitu juga Allah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita. Bahwa Allah itu akan berbuat sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita banyak berdoa, maka banyak titipan yang kita titipkan kepada Allah, maka Allah akan bekerja sesuai dengan permintaan hamba-hambanya. Itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 77. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakan wahai Muhammad, kalau bukan karena doa kalian, Allah biarin, Allah tidak berbuat. Kita juga sama orang, kalau diam aja nggak minta, orang ngapain?
Karena kita minta kepada dia, maka dia berusaha memberikan apa yang kita minta. Kalau kita diam aja, dia juga diam. Kalau bukan karena doamu, Allah biarkan kalian terlunta-lunta di permukaan bumi ini. Kalau bukan karena ibadah kalian, Allah tidak akan masukkan kalian ke dalam surga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Mau masuk ke dalam surga, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Karena itulah kebaikan yang membuat kalian masuk dalam surga. Jadi tergantung bagaimana kita, bukan tergantung bagaimana Allah. Kalau bukan karena kalian beriman kepada Allah, Allah tidak masukkan ke dalam surga. Karena persyaratan untuk masuk dalam surga cuma 2 yang diberikan Allah. Percaya kepada Allah, dengan kata lain iman kepada Allah dan seluruh rangkaian iman itu. Yang kedua, berbuat baik. Wa amilus sholihat, berbuat baik. Apa saja kalau itu kebaikan, lakukan. Karena itu yang membuat kalian masuk dalam surga. Kanat lahum jannatul firdaus. Kalau sudah beriman, berbuat baik, maka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Jadi untuk masuk surga tergantung bagaimana kita. Jadi kalau kita banyak berdoa, ya Allah hilangkan kepedihan hati saya, Allah berusaha akan menghilangkan kepedihan itu sesuai permintaan hambanya. Karena Allah yang perintahkan dalam Al-Quran, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan sudah berfirman kepada kalian bahwa berdoalah kepadaku, berdoalah kepada Tuhan kalian, maka aku akan mengabulkan doa itu. Apa yang kita minta Allah kasih. Jadi kalau tidak minta apa-apa, Allah juga tidak memberikan apa-apa. Sama sama yang lain. Karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah biarkan kalian kalau bukan karena doa kalian. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu sebabnya Allah katakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau ada orang-orang nanya tentang aku, katakan kepada mereka, inni qaribun, aku dekat dengan mereka. Gak perlu cari-cari kemana-mana, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang minta kepadaku. Aku kabulkan doa yang berdoa kepadaku. Maka rajinlah, penuhi hidup ini, sepanjang hidup ini penuhi dengan doa. Allah selain dia gembira kalau ada orang berdoa, sangat senang kalau hambanya berdoa, juga Allah berikan apa yang kita minta. Maka Rasulullah menanggapi ayat ini dengan ucapannya, la yaruddul qada'a illa du'a. Nasibmu, ketentuan Tuhan, tidak ada yang bisa merubah kecuali doa yang kalian tiap saat kalian minta kepada Allah. Dalam 1 menit, dalam 1 detik, sesuatu bisa berubah karena doa. Kan itu berdoalah. Maka tidak boleh terjadi Nabi mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata. Enggak ada lagi senjatanya orang beriman kecuali doa. Kesengsaraan dapat hilang karena doa. Kesulitan akan lenyap karena doa. Semua bencana akan sirna dengan doa. Itu sebabnya kenapa orang selalu istighosah, minta pertolongan Allah, itu karena doa. Agar semua bencana sirna di permukaan bumi ini.
Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebaliknya yang lain, wala yazidu fil umri illal bir. Umur ini juga bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang usia orang dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Berbuat baiklah, karena kebaikan itu akan membuat bertambahnya usia kita. Sedekah bisa membuat orang panjang usia ya. Sedekah bisa membuat orang sembuh penyakitnya. Saudara, Nabi Ibrahim pernah kedatangan seorang pemuda. Pemuda itu datang mengundang Nabi Ibrahim untuk menghadiri pernikahannya besok pagi. Setelah pemuda itu pulang, malakul maut datang. Malakul maut bertanya kepada Nabi Ibrahim, itu anak muda ngapain? Kata Nabi Ibrahim, anak muda itu datang mengundang saya untuk menghadiri pernikahannya besok pagi. Jawaban malakul maut, wahai Ibrahim, ketahuilah bahwa pemuda itu besok tidak akan jadi, karena berdasarkan catatan ia pagi-pagi akan meninggal dunia. Saudara-saudara kaum muslimin, di waktu pagi Nabi Ibrahim ingin pastikan dia menikah apa mati. Maka Nabi Ibrahim datang ke rumah pemuda itu. Ternyata pemuda itu melangsungkan pernikahannya. Ia berpikir, apakah malakul maut salah lihat atau bagaimana? Dia bilang hari ini, pagi ini dia mati, kok nggak mati malah nikah? Saudara, setelah usia 70 tahun anak muda ini, datang lagi malakul maut bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ingat apa yang pernah dikatakan oleh malakul maut. Dia berkata, wahai malakul maut, bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa pemuda itu akan mati besok pagi? Tapi sampai saat ini usianya sudah 70 tahun belum mati-mati juga. Kata malakul maut, wahai Ibrahim, begitu anak muda itu pulang dari rumahmu, ia sedekahkan separuh dari hartanya kepada orang-orang miskin. Karena dia sedekahkan hartanya, maka Allah merubah catatannya, dipanjangkan usianya karena sedekahnya. Itulah yang disebutkan oleh Nabi, wala yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa membuat umur ini menjadi panjang kecuali dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala harapan kita, doa kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan segenap putra-putri kita, keturunan-keturunan kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga segala cita-cita dan harapan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.